puji syukur kehadapan Allah yang Maha Kuasa atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari terjadinya sebuah gonjang-ganjing ini. Tentunya tidak ada asap kalau nggak ada apinya. Ya. Kira begitu. Ya. Jadi awal semua ini kan dari sistem manajemen partai politik yang amburadul, yang tidak sesuai dengan marwah. Sebetulnya persoalan-persoalan gonjang-ganjing ini sudah lama. Sejak 2009, kemudian 2014, ya. Ini sudah digulirkan. Dan maka saya memintakan untuk segera mengadakan kongres luar biasa, dan atau dalam pelaksanaan kongres harus melibatkan seluruh stakeholder secara terbuka. Siapapun boleh, karena marwah partai itu sama seperti itu, bahwa ini partai terbuka yang membuka ruang kepada siapa saja dan tidak didominasi oleh satu kekuatan tertentu, sehingga berujung pada Kongres 2020, Kongres kelima. Nah, apa yang kami pikirkan di saat itu akan terjadi dan terjadilah barang itu, sehingga 2017-2018 tetap saya paksakan untuk mengadakan kongres luar biasa agar tidak terjadi gonjang-ganjing. Jadi gonjang-ganjing itu kan sudah sejak saya melakukan permintaan dengan sebuah perlawanan mengadakan kongres luar biasa sejak 2011, 2016, 2017, 2018 yang berakhir pada 2020 dan itu terjadi. Nah, inilah kira-kira yang menjadi dasar, oleh karena manajemen politik itu tidak dikelola sebagaimana mestinya. Kira-kira ketika Pak Yusril mengadakan judicial review dengan penjelasan bahwa ini akan membuka ruang agar kiranya sistem politik di Indonesia itu tidak didominasi oleh satu kekuatan dinasti, dengan menguji sedikit mungkin yang saya tahu beliau ketika saya masih sebagai mahasiswa zaman dulu. Pak Yusril memulai dengan konsepsi hukum dan konsepsi tata negara itu dari dasar yang kecil. Beliau menjadi tukang pegawai rendahan di Seknek di zaman Pak Harto. Dan di situ beliau mengupas, sehingga itu yang menyebabkan menjadi landasan berpikir daripada rekan-rekan untuk memintakan Pak Yusril menjadi penasehat hukum untuk menggiring judicial review. Jadi lebih cenderung kepada kualitas, kredibilitas, kapasitas beliau sebagai ahli hukum. Ya. Kira-kira begitu, itu yang menjadi dasar, dan ini menjadi perbincangan sebelum memintakan Pak Yusril. Kami sudah berbincang-bincang sejak 4, 5, 6, 7 bulan yang lalu. Sejak tahun-tahun kemarin. Kenapa Pak Yusril kita tidak bisa dekati? Kenapa? Karena beliau itu dia kan yang benar-benar orang yang boleh dianggap bahwa guru besar yang sangat memahami tentang hukum tata negara. Seperti itu kira-kira. Karena Pak Yusril pun kalau dia mau didekati, monggo, dia kan profesionalitas sebagai pengacara. Siapapun bisa kok. Sangat bisa siapapun ya. Dan ternyata kan teman-teman yang mendekati ke beliau ini kan bukan karena uang banyak atau apanya, tapi karena emosional dari sistem pertemanan tadi. Kira-kira demikian. Ya. Jadi ada cerita ini karena didekati oleh AHY apa semua ya, dan dari AHY itu nggak mungkin. Saya yakin nggak mungkin, itu orang mabok lah yang cerita itu, ngarang lah. Kira-kira maaf gitu aja ke Pak SBY. Pintu tertutup bagi kami pendiri. Dan itulah yang menyebabkan kami juga tidak respect ke beliau. Karena dia ingin mengambil punya kami, maka pintu ini tertutup untuk kami. Garis bawahi itu. Sehingga SBY hanya menempatkan diri bahwa beliau adalah pendiri dan Pak Venture. Buka seluruh lembaran negara Republik Indonesia. Tidak ada nama SBY maupun keluarga. Itu pembohong kelas D. Saya nggak suka itu. Kenapa saya katakan begitu? Masa dia seorang mantan presiden, dia seorang manusia yang dibawa oleh 99 pendiri partai untuk menjadi presiden. Ya.
bisa dia lupa. Itu yang nggak boleh, belajar melawan lupa. Sampaikan jika Pak SBY menonton ini, sampaikan belajar melawan lupa. Sebetulnya untuk memahami siapa dan menarik Pak Muldoko itu di KLB, bukan sekedar teman-teman. Saya salah satu orang yang pernah menyebutkan beliau untuk menjadi nakoda dalam perjalanan perbaikan Partai Demokrat. Itu sejak tahun 2018-2019. Ada 2 nama yang saya sempat usulkan kepada rekan-rekan pendiri. Satu Pak Gatot Nurmantio, yang kedua Pak Haji Muldoko. Tetapi saya susah untuk menemui jaringan untuk bisa ketemu dengan Pak Gatot. Sehingga saya harus jujur bicara bahwa pada akhirnya saya menjauhi untuk tidak merapat kepada Pak Gatot. Alhamdulillah ketika saya merapat ke Pak Muldoko, beliau menerima dengan tangan terbuka. Mau menyelamatkan, mau menahkodai. Jadi bukan beliau yang minta, kami loh yang minta. Salah satunya saya, Hengki Luntungan. Dan itu yang harus saya jelaskan. Pak Muldoko tidak meminta dan tidak membuli dan tidak membegal partai ini. Tapi Hengki Luntungan yang meminta, sama ketika kami menggiring dulu SBY menjadi calon presiden. Terus apa salahnya? Ya, sehingga saya berharap, kalaupun ada yang cerita membegal itu nonsense. Pak SBY masuk pada partai ini juga tidak ada kartu anggota. Jadi ini kan partai terbuka, siapa aja boleh. Ya mau Pak Muldoko, mau Pak Jokowi, mau Pak Mahfud, siapa aja yang boleh, yang mau ketika kami meminta untuk tolong memimpin, menakodai. Nah ternyata yang bersedia untuk menakodai adalah Pak Muldoko. Apa salahnya? Iya kan? Ya. Apa salahnya? Nggak ada salah kan? Ya. Jadi ya berhentilah membuli beliau. Kalau mau membuli beliau itu berhadapan dengan saya, karena saya yang memintakan loh. Tanpa ada diberikan 1%, 1% pun ke saya. Saya yang meminta. Garis bawah. Pak Muldoko tidak memberikan kepada kami pendiri sekian perak, tidak ada. Saya yang hadir dan memintakan beliau untuk bisa menakodai dalam rangka memberikan dalam rangka memimpin Partai Demokrat untuk menakodai menjadi Partai Demokrat yang benar-benar demokratis. Kira-kira begitu. Jadi tidak ada. Jujur saya bilang, saya malu. Sebelum Pak Yusril menangani ini, sebelum Pak Muldoko menangani ini, saya pendiri. Bukan main orang melihat. Inikah kader-kader yang Pak Hengki bentuk? Wallahu a'lam. Saya bersumpah bukan saya yang membentuk mereka. Mereka terbentuk oleh Kroni Cikeas. Tentang berbagai kebohongan, berbagai hoak, mereka membentuk ini. Coba lihat. Ada di Babe, setiap hari saya baca itu. 3-4 itu. Bikin hoak. Saya justru malu sebagai pendiri. Saya waktu mendirikan ini, tidak mengajarkan orang untuk membenci. Bukan saya karena saya moralis. Sampai detik ini pun kalau saya adakan perlawanan bukan karena kebencian. Hanya ingin meluruskan sebuah perjalanan sejarah. Tidak ada kebencian dalam hati saya. Saya tidak membenci Pak SBY. Tetapi saya menyayangi partai ini. Saya hanya mengetuk pintu hati Pak SBY. Kalaupun beliau mendengar ini dengan AHY, berhentilah berbohong. Dan tolong garis bawah, bahwa berhentilah menciptakan itu anak-anak kemarin pagi disuruh bertarung dengan kita. Nggak kena lah di saya. Lalu saya bilang, sekaligus Pak SBY yang bicara dengan kita. Kenapa kita pendiri ini tidak dipanggil? Kebohongan itu terjadi ketika kami melakukan hari ulang tahun Partai Demokrat pada tanggal 10 September kemarin. Datang pasukan dari Banten di bawah pimpinan Iti Jaya Wijaya menyampaikan kepada SBY, kami sudah bubarkan itu. Demi Allah, demi Tuhan Bapa di surga, Hengki Luntungan pelaku. Tidak pernah itu. SBY Pak Agus percaya dengan kebohongan-kebohongan karena dibina untuk bisa berbohong. Makanya saya sampaikan kepada Pak SBY tanpa ada rasa kebencian. Berhentilah berbohong.
Ya. Minta maaf, sesungguhnya saya minta maaf untuk menyampaikan kepada Pak SBY, Pak AHY dan seluruh rekan-rekannya dan seluruh kroninya, berhentilah berbohong. Negara sudah tahu, rakyat sudah tahu, opini digiring. Contoh berikut, kapan Pak SBY menjadi pendiri? Memalukan. Saya pelaku. Saya bukan sekedar pelaku tanda tangan. Saya yang membawakan Arswendi Kamuli. Saya mendaftarkan kepada Kumham. Saya menggiring 7 dari 8 profesor. Nggak ada SBY. Bohong-bohong itu. Nggak boleh. Haruskah kita buka-bukaan? Malu. Ya. Itu barangkali. Ya. Tapi saya tidak ada kebencian. Saya yang menyampaikan, meluruskan sejarah ini. Bukan untuk menjadi satu. Hebat partai ini. Aku yakin dan saya mampu melakukan itu. Jika nakoda harus beralih dan diganti. Kalau nakoda ini kan orang udah tahu. Dari papanya, anaknya, adiknya, ininya, buset. Ini mah bukan manajemen politik. Ini adalah dinasti dan itulah saran saya. Partai ini menjadi besar, kembali menghimpun keluarga besar Partai Demokrat. Para pendiri itu kan baru 40% yang meninggal. 60% masih hidup dan bisa jadi saksi sejarah. Lalu di daerah-daerah para deklarator masih banyak yang hidup dan meminta tolong Bung Hengki selesaikan persoalan ini karena Bung Hengki yang bertanggung jawab sebagai pendiri. SBY mendengar itu kagak. Yang dibawa tuh penipu semua tuh, Harzaki lah, Andi lah, yang anak notabene-nya kemarin pagi. Jujur saya baru kenal ya Rahlan ya siapa? Saya baru kenal kemarin pagi. Saya nggak kenal mereka. Entah kapan mereka masuk. Tetapi saya selalu bertanya, kapankah Anda masuk di partai yang indah ini? Kok kalian bisa melawan saya? Bisa membuat saya ini dia bahwa saya membohongi sejarah. Hei, kapan kau ada di Partai Demokrat? Maaf, silakan nanya. Tidak ada Pak Muldoko memberikan saya 1 perak. Jadi jangan orang berpikir, oh Pak Hengki kan diberikan duit sama Pak Muldoko, udah kaya raya di. Oh no. Ya, barangkali itu Pak Fendi. Jadi saran saya, jika ini partai mau membaik, kumpulkan kembali seluruh stakeholder lama dan baru. Kita duduk bersama agar ini menjadi baik. Halo? Ya, lanjut Pak. Agar ini menjadi baik tentang anggaran rumah tangga, harus dikembalikan pada marwah awal. 2001 ketika partai kami, Hengki Lutungan dan teman-teman Ahmad Yani Wahid almarhum yang membuat anggaran dasar anggaran rumah tangga itu. Dan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, partai ini harus menjadi partai terbuka. Dan dalam turutan anggaran dasar rumah tangga bahwa kami adalah pendiri 99 orang. Sekarang mukadimah anggaran dasar itu telah dirubah. Founding Fathers SBY dan VC Rumangka. Kenapa ambil orang mati? Kapan dia jadi pendiri? Silakan Bapak buka pada catatan Lembaran Negara Republik Indonesia, tidak ada nama SBY. Jika ada nama SBY, maka SBY mengkhianati Bu Mega. 2001 beliau kan masih Kemenko Polhukam. Ya. Kalau dia bilang dia pendiri, maka dia mengkhianati Bu Mega. Sama seperti apa yang disampaikan kemarin. Berhentilah membuli orang lain. Contoh, bahwa Bu Mega menggulingkan Gus Dur, ada guling-mengguling lagi. Karena tidak mapan dalam berpolitik. Akibatnya kalimat menata tata bahasa aja nggak bisa. Dan inikah yang dilakukan oleh Pak SBY dan AHY? Kader-kader seperti ini. Biasa dari raja kepada pangeran. Ya. Jadi intinya sebelum beliau itu dia mempensiunkan diri, ini sudah terlihat, kan saya sudah bilang sejak 2005, 2009 sudah terlihat. Pak SBY akan berusaha untuk mengambil alih dan
Partai Demokrat menjadi miliknya sendiri. Alhamdulillah, puji Tuhan, itu terjadi ketika beliau mendaftarkan secara diam-diam. Mendaftarkan secara diam. Coba dibayangkan, ini punya kita, didaftarkan diam-diam pada malam hari, seolah-olah propertinya milik sendiri. Coba. Nah, ini kan sesuatu yang bagi kami adalah, halo? Ya, lanjut Pak. Ya. Bagi kami ini kan adalah sesuatu yang naif. Udah dia ambil, serahkan kepada anaknya, terus diam-diam daftarkan sendiri, seolah-olah ini adalah propertinya sendiri, atas nama SBY. Jadi bagi kami sebagai pendiri harus menyampaikan ini, bahwa jadinya AHY sebagai ketua lebih daripada warisan. Milik orang diwariskan kepada anaknya seolah-olah milik sendiri. Garis bawah. Karena coba, di dalam kongres kan itu tiba-tiba aklamasi. Tiba-tiba nggak boleh ada orang lain yang menjadi calon selain anaknya. Maksudnya apa? Dan ini sudah terlihat seperti saya bilang. Sejak 2009, saya sudah mengusulkan untuk segera kongres luar biasa. Karena akan terjadi pengambil alihan partai ini. Dibegal langsung oleh Pak SBY. Dan terbukti. Apakah milik orang lain kau ambil dan kau daftarkan itu bukan begal? Setelah saya counter di Departemen Hukum HAM, baru mengakui, oh iya deh, gue cabut deh. Tetap sudah membegal. Ya. Itu nggak boleh. Jadi jangan bilang orang lain membegal. Yang membegal siapa? Ya. Harusnya malu. Ya. Nah, orang-orang yang ditunjukkan menjadi juru bicara ini adalah orang-orang robot. Yang ini, kau baca ya, ini, kau baca ya. Si Harjaki kan pernah bicara dengan saya. Saya tanya, kapan masuk Partai Demokrat? Jawabannya apa? 2014, terus kau lebih tahu sejarah dari saya. Aneh, coba. Saya pendiri, saya pelaku. Kok dia lebih tahu dari saya? Woi, minum obat dulu loh. Lebih ngomong. Ya iyalah ya. Nah, rata-rata semua menjadi seolah-olah udah paling tahu. Ya Rahlan lah, ya Andi lah, ya Herzaki lah, ya segala tetabengnya ini ya. Termasuk Agus Harimurti, SBY. Saya pengen itu bicara dengan SBY. Kapan Anda jadi? Kapan Anda pendiri? Karena sejak 2001 sampai 2003 awal, kita susah untuk bertemu dengan SBY. Dan itu garis bawah. Jangan dia bilang dia pendiri, jangan dia bilang oh, dia yang menjadi konseptor, oh, dia yang menggagas, dari mana? Nanti, apalah itu orang sombong begitu, bagaimana mau berkomunikasi dengan saya? Nggak akan mungkin, karena ini pangeran yang dititahkan oleh raja, hanya boleh kau ketemu seseorang yang pernah kau pecat. Coba bayangkan, Profesor Budi sudah dipecat secara tidak langsung. Dengan tidak menyatakan bahwa Profesor Budi sebagai pendiri, hanya 2 orang pendiri. Masih datang ke Prof Budi dan minta dukungan. Ini orangnya gila. Dan saya sampaikan itu ke Prof Budi. Profesor, izin. Prof tahukah bahwa nama Profesor Budi sudah tidak ada lagi sebagai pendiri? Kaget. Loh, iya. Mukadimah anggaran dasar rumah tangga sudah dirubah bahwa kondisi dan SBY. Wah, apa? Sudah lakukan begitu 2020, masih datang lagi ke Prof Budi minta dukungan tanpa orang itu tahu dia sudah dipecat, dia masih datang. Tolong bentuk gue dong. Aduh. Berdosa dan itu karma. Saya tidak menyumpah, saya tidak membenci, tetapi itu berdosa. Habis kau rampok, kau datang kepada perampok. Kita damai, tetapi ini punya gue. Padahal punya saya. Ini kan aneh. Dikata Mas Fidi tadi. Kita mau damai, mau besarkan, bagaimana? Boleh. Kita duduk sama-sama dan kita rekonsiliasi. Boleh. Membuat opini, saran saya, membuat opini seolah-olah bahwa mereka terzolimi. Bahwa Muldoko dan pendiri partai sudah membegal partai lah. Mana ada yang punya membegal punyanya sendiri.
Iya. Dan saya tetap menjaga marwah Partai Demokrat. Silakan, boleh bertanya kemana dan kemana. Pernahkah saya menuntut jadi menteri, jadi pejabat? Oh, enggak pernah. Selama SBY melupakan para pendiri selama 2 periode. Pernah saya meminta? Oh tidak. Tidak meminta pun dia lupa, meminta pun dia akan benci. Nah, bisa bayangin. 99 pendiri partai tidak ada satupun yang menjadi menteri. Catat. Ya. Supaya dia tidak melupakan sejarah. Oke, Pak. Ya. Kira-kira begitu.